Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dalam pertemuan kita Persekutuan Tengah Minggu GKI Aji Barang. Hari ini kita bersama-sama akan menggumuli firman Tuhan di dalam tema kemurahan hati. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh dipersatukan kembali. Walaupun memang tidak secara tatap muka, tapi kami boleh memiliki hati, iman, pikiran yang terfokus bersama-sama mau belajar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan dan kesehatan yang telah Engkau berikan. Biarlah kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita hari ini akan membuka bacaan firman Tuhan kita dari 2 Korintus. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Ya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita akan memasuki firman Tuhan kita. Kita membaca surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya di dalam segala sesuatu, di dalam iman, di dalam perkataan, di dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sejak tahun lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, apa sih arti kemurahan hati? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kemurahan hati adalah kemauan hati untuk bisa menyatakan kasih dan sayang, atau juga bisa disebut sebagai orang yang dermawan. Dermawan kalau begitu. Sekarang kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa artinya dermawan? Orang yang suka berderma, orang yang suka memberi, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berbuat amal. Nah, saat ini kita belajar tentang hal itu dalam sebuah konteks yang konkret ya Bapak Ibu, karena bacaan kita punya teks yang konkret. Nah, jadi begini Bapak Ibu, adalah keadaan di mana jemaat induk dari seluruh jemaat yang lain, yaitu di Yerusalem, sedang mengalami sebuah kondisi yang sulit karena orang-orang Yahudi di sekitaran orang Kristen di Yerusalem itu sangat melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada orang-orang Kristen di Yerusalem. Mereka dihambat, begitu terhambatnya sampai mereka sulit untuk mencari pekerjaan,
lalu kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan dan juga pakaian, dan kemudian berbagai macam keadaan-keadaan yang bahkan menganiaya fisik. Begitu terpuruknya keadaan di Yerusalem, sehingga apa yang terjadi? Maka para murid di Yerusalem, para rasul, kemudian bersepakat untuk meminta pertolongan supaya jemaat-jemaat lain di luar Yerusalem bisa memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Seberapa besar bantuan itu adalah sebuah kerelaan yang diberikan oleh jemaat-jemaat sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, jadi ada banyak jemaat-jemaat yang kemudian memberikan bantuan. Tidak terkecuali yang mau memberikan bantuan adalah jemaat di Korintus. Nah, jemaat Korintus itu jemaat seperti apa, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-7, maka kita temukan bahwa sebagaimana kamu kaya. Nah, berarti kaya toh. Jemaat di Korintus adalah orang yang kaya. Yang kaya dalam apa? Kaya dalam iman, pengetahuan, dalam perbuatan baik. Banyak kekayaan yang dimiliki oleh jemaat di Yerusalem. Kalau kita memberi, maka kita harus memiliki. Nah, kalau jemaat Korintus dimasukkan dalam statement memberi karena memiliki, maka apa yang menjadi rintangan sih sebenarnya jemaat Korintus untuk memberi? Mereka memiliki dan memilikinya di dalam kekayaan. Tapi nyatanya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jemaat di Korintus dalam pengumpulan persembahan, dalam pengumpulan pelayanan kasih yang akan diberikan kepada jemaat di Yerusalem, mereka telah mengumpulkan, tapi entah bagaimana mereka tidak segera menyalurkannya, menahan-nahan, mengulur-ngulur waktu, sehingga Paulus memberikan nasihat dari seluruh bagian nasihat-nasihat dalam surat Korintus. Paulus mengingatkan tentang bagaimana kemudian jemaat lain memberikan juga. Jemaat yang disebutkan di dalam bagian perikop yang kita baca adalah jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia dalam penilaian kemanusiaan secara kasat mata, jemaat yang kalau dibandingkan dia adalah jemaat yang kecil. Secara pendapatan perekonomian jemaat itu juga tidak banyak, dan mereka juga mengalami sebuah keadaan yang sulit. Mereka sulit berkembang, mereka juga mengalami keadaan yang sulit untuk bersekutu, tapi belum betul-betul sampai berhenti dan dianiaya mungkin seperti di Yerusalem. Tapi kondisi mereka dibandingkan dengan jemaat di Korintus, jemaat Makedonia itu adalah orang yang kalau dinilai dalam sebuah pemahaman, aku memiliki maka aku memberi. Milik daripada Makedonia ada berapa banyak sih? Mereka tidak memiliki banyak orang, mereka tidak memiliki banyak kekuatan finansial, keuangan, mereka tidak memiliki banyak hal yang merupakan kebebasan untuk bisa membantu daripada jemaat di Yerusalem. Tapi di dalam segala kekurangan yang mereka miliki, mereka dapat memberi. Dibandingkan dengan jemaat Korintus yang bukan kekurangan tetapi kelebihan. Maka di dalam tulisan Paulus ini dikatakan sama seperti engkau kaya dalam segala sesuatu. Nah, jadi kenapa jemaat di Makedonia di dalam kekurangannya begitu cepat memberikan bantuan, tidak menahan-nahan, langsung dikirim, langsung melakukan pengumpulan dengan sregep. Tapi kenapa jemaat Korintus yang kaya di dalam segala sesuatu berkomitmen untuk mengambil pelayanan kasih ini, tapi kenapa pengumpulan itu tidak bergerak menjadi juga dikirimkan? Apa yang mengganjalnya?
Nah, kita memahami kalau kita membaca bagian firman ini, jemaat di Korintus merasa bahwa yang lain juga mungkin masih belum kirim. Kami juga banyak kebutuhan. Kalau dibilang kami kaya dari mana? Ya, seakan-akan kayak kerendahan hati gitu ya. Kami ini bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, kami juga nggak punya apa-apa. Yang lain boleh kirim duluan deh sebelum kami kirim. Seakan-akan kayak kerendahan hati. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang disembunyikan, bahwa mereka itu merasa berat hati. Mereka merasa bahwa kami itu nggak punya apa-apa, yang kalau kami memberi maka kami akan kehilangan sesuatu. Maka Paulus mengatakan, siapakah kita? Kita adalah orang miskin. Tapi Tuhan Allah yang memiliki segala sesuatu, yang kaya di dalam segala sesuatu, boleh menjadi miskin untuk membuat kita menjadi kaya. Jadi tidak ada orang di dalam Tuhan kemudian mengatakan dirinya, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, kami tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka mohon maaf, kami tidak bisa memberi, kami tidak memiliki apapun yang bisa kami beri, mungkin nanti saja. Akhirnya diulur-ulur waktu. Intinya bahwa banyak orang yang tidak merasa kaya walaupun memiliki Tuhan yang kaya. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya miskin di dalam segala kekayaannya. Banyak orang yang di dalam segala hal yang ia miliki, entah keluarga, kesehatan, entah kepandaian, entah tenaga, mereka melihat itu tidak sebagai sebuah kekayaan yang Tuhan berikan buat diri mereka. Sehingga mereka merasa selalu, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, dan apa yang aku bisa berikan, nanti-nanti sajalah. Mereka kehilangan kemurahan hati. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang dermawan. Maka sebelum itu menjadi terlambat, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, ingat, kita memang bukan siapa-siapa, betul seperti kata kamu. Tapi kita yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa dan punya segala sesuatu karena Tuhan yang memiliki apa-apa. Dan dia adalah orang atau pribadi yang paling kaya di semesta jagat ini. Mau jadi miskin bagi kita. Dia lahir sebagai seorang anak kecil dalam keluarga tidak kaya, yaitu keluarga Yusuf tukang kayu, lahir di kandang domba, di dalam segala kekurangan dan kehinaan yang harusnya tidak menjadi bagian dia. Kenapa dia tidak pilih untuk lahir jadi seorang yang hidup di dalam istana megah, tapi dia pilih untuk lahir di dunia ini di dalam segala kerendahan. Bahkan di dalam matinya pun ia tidak mati di dalam sebuah peti yang indah, dalam sebuah upacara yang megah, dikelilingi oleh orang-orang yang menangisi dan menyampaikan kredit atau segala jasa-jasa kehidupannya. Dia mati di kayu salib, di tempat yang hina, yang dikelilingi bukan oleh orang-orang yang mengasihi dia, tetapi orang-orang yang memusuhi dia dan orang-orang yang menontonin dia sebagai penjahat. Hanya beberapa orang yang menemaninya. Di dalam segala bukan keharuan, tetapi ketakutan sesungguhnya. Dia mau jadi seperti itu untuk membuat kita menjadi berarti, memiliki segala kekayaan di dalam kebijaksanaan, kepintaran, keuangan, tenaga, pikiran, waktu, sehingga semua itu adalah sesuatu yang pantas bahwa kita juga membagikannya kepada orang lain. Tidak ada orang di dalam Tuhan yang kemudian menjadi miskin. Hanya orang itu sendirilah yang memiskinkan dirinya. Tidak ada orang yang tidak mempunyai sampai tidak mampu memberi.
Maka oleh karena itulah Paulus mengingatkan, dia yang kaya menjadi miskin untuk kita, supaya di dalam kemiskinannya kita menjadi kaya. Jangan lagi ngomong kamu gak punya apa-apa. Lihat jemaat Makedonia, mereka sesungguhnya yang berkekurangan, tapi merasa memiliki dan mau berbagi. Ya. Lalu hal yang kedua yang membuat mereka merasa mereka sungkan untuk memberikannya. Yang pertama tadi adalah perasaan miskin, yang kedua adalah perasaan bahwa ngabot-ngaboti, nyusah-nyusahin banget sih bagi-bagi sesuatu ke orang lain, jadi beban. Maka nasihat kedua daripada Paulus kepada jemaat di Korintus adalah, kalau kamu menolong, memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan supaya kamu menjadi lebih rendah, lebih kurang, ya, tetapi semua itu adalah demi keseimbangan. Sebab kekayaanmu mencukupkan kekurangannya, dan kekayaan mereka nanti akan mencukupkan kekurangan kamu. Ya, jemaat Korintus harus memahami bahwa mereka adalah orang yang kaya di dalam satu hal, tetapi tidak pernah terlalu kaya sehingga orang lain tidak boleh menjadi berkat dan tidak bisa menjadi berkat buat mereka juga. Oleh karena itulah hidup kita ini adalah hidup bagaimana menyeimbangkan. Ada orang yang kaya memberi kepada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan punya panggilan untuk mendoakan, di mana orang kaya itu tidak punya waktu untuk mendoakan. Jadi dia mendoakan yang kaya. Lalu kemudian ada orang yang berilmu, membagikan ilmu yang ia punya kepada orang yang tidak berilmu. Dan orang yang tidak mempunyai ilmu dan berguru dan mendapatkan ilmu dari orang yang berilmu itu akan membuat sebuah hal yang menjadi berkat juga kepada orang yang berilmu itu. Mungkin dengan pekerjaannya, mungkin dengan apa yang bisa dia hasilkan dalam karyanya. Jadi tidak ada orang yang terlalu kaya sehingga tidak ada orang yang tidak dapat memberikan sesuatu kepada dirinya, dan tidak ada orang yang terlalu miskin sehingga tidak dapat memberikan sesuatu kepada orang lain. Semua itu adalah demi keseimbangan. Kalau kamu dapat memberi hari ini, besok orang lain juga mampu memberikan sesuatu kepadamu. Jangan merasa terbeban. Bagaimana kalau orang lain itu dibalik kepada kamu? Orang lain juga di dalam kekuranganmu merasa bahwa menolong kamu adalah beban. Jadi jemaat Korintus oleh Paulus diingatkan tentang dua hal itu. Jangan suka sok miskin. Wong kamu itu bukan siapa-siapa, tapi memang Tuhan mencintai kamu, maka kamu menjadi siapa-siapa dan punya apa-apa. Jadi jangan sok miskin, jangan sok gak punya sehingga tidak mampu memberi. Yang kedua adalah, kalau kamu memberi, lakukanlah itu dengan kerelaan, jangan jadi beban. Jangan merasa berkekurangan kalau sudah memberi, dan jangan merasa bahwa orang lain tidak mampu memberikan sesuatu kepada kamu. Semua yang kamu lakukan adalah sebuah bentuk keseimbangan. Hari ini kita tolong orang, minggu depan orang lain mungkin tolong kita. Nah, jadi seperti itu firman Tuhan kita. Dan ini diimplementasikan kepada kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita seperti juga jemaat Korintus yang sedang dinasihati. Jangan menjadi orang yang tidak memiliki kemurahan hati. Sebab ciri khas pengikut Kristus adalah memiliki kemurahan hati, mampu memberi ya kepada siapapun. Ya. Tapi memberi tentu saja dalam sebuah pertanggungjawaban, jangan memberi tanpa sebuah perhitungan dan juga tidak jelas tujuannya. Tentu memberi sesuatu yang punya perhitungan dan tujuannya jelas, supaya itu menjadi sebuah hal yang memberi, memberkati, jangan menjerumuskan. Nah, jadi seperti itu juga nasihat dari firman ini, supaya kamu memberi dalam kerelaanmu,
dalam apa yang ada padamu. Jangan kemudian kamu menjadi sesuatu yang memberi tanpa perhitungan. Nah, itu juga keliru. Karena ada juga bagian ayat di mana kita harus memberi di dalam apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada dari kita. Jadi harus perhitungan juga. Nah, jadi itu ya, memberi tanda kita murah hati. Memberi juga menjadi sebuah identitas kekristenan kita, sebagaimana Kristus memberikan dirinya, memberikan hidupnya untuk kita. Ya. Yang kedua, jangan sok miskin. Jangan memiskinkan diri kita yang sudah dibuat menjadi kaya di dalam Tuhan. Nah, itu ya. Yang ketiga, nasihat yang kita terima dari Rasul Paulus seakan-akan kita adalah jemaat Korintus adalah jangan memberi jadi beban. Memberilah dengan sukacita. Sebab ketika kita memberi dengan sukacita, apa yang kita beri tidak merupakan sebuah kehilangan, tetapi sebuah keseimbangan. Di mana hari ini kita memberi, minggu depan, bulan depan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang lain juga dimampukan untuk memberi kepada kita. Jadi ini firman Tuhan buat kita ya. Biarlah hidup kita boleh menjadi hidup yang penuh kemurahan hati, suka membagi. Membagi apa? Bukan hanya soal membagi uang, memberi uang, tetapi juga memberi waktu, kalau punya waktu, memberi tenaga, memberi pelayanan dalam gereja. Orang 24 jam kok sama semuanya. Punya waktu yang sama, menjalani hari yang sama, 7 hari dalam 1 minggu, 4 minggu dalam 1 bulan, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Semua orang punya sama kesempatan dan waktu. Tapi ada orang yang bisa memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan tenaga dan pikirannya, memberikan uangnya. Tapi ada orang yang seakan-akan tidak dapat memberikan segala sesuatunya. Kenapa? Ya mungkin itu. Kita dibutakan dalam pengertian kita bahwa kita ini miskin, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, atau kita juga merasa bahwa hidup ini beban, nolong orang lain bikin tambah beban. Ya toh? Mari kita belajar membuka pikiran kita. Inilah firman kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti, untuk menjadi orang yang memiliki kemurahan hati, menjadi orang yang dermawan, yang dapat membagikan segala sesuatu yang kita diizinkan punya untuk menolong orang lain, sehingga orang lain pada waktunya juga boleh menolong kita. Sebuah keseimbangan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah ada bagi kami dan Engkau membuat kami menjadi kaya di dalam segala sesuatu. Ada orang yang diberikan kekayaan berupa materi, ada orang yang diberikan kekayaan di dalam waktu dan tenaga dan pikiran dan berbagai macam bentuk kekayaan yang lain. Kenapa Tuhan titipkan itu semua? Supaya kami boleh juga membagikan apa yang ada yang Tuhan telah berikan buat kami kepada orang lain. Orang lain adalah sasaran kasih kami. Mereka bukan beban, mereka adalah sahabat saudara yang patut kami tolong, tentunya dengan sebuah perhitungan, kecermatan, dan juga sebuah pemikiran yang sehat. Dan kami juga harus berpikir bahwa besok orang lain juga bisa bantu kami. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang kami yakin juga dituntun dalam Roh Kudus, keseimbangan terjadi di dalam kehidupan ini. Sebuah harmoni di mana setiap tinggi rendahnya nada dan gelap atau terangnya warna memberikan sebuah gambaran yang penuh keindahan, di mana semuanya menjadi seimbang dan harmoni. Biarlah firman ini betul-betul boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Demikian perjumpaan kita. Sampai jumpa. Ingat Bapak Ibu, selalu jaga kesehatan. Jemur matahari sebelum jam 10. Minum air putih yang banyak. Lakukan olahraga ringan, jalan kaki atau jalan cepat minimal 15 menit setiap hari. Dan kalau berpergian, selalu sediakan hand sanitizer atau juga mau mencuci tangan. Pakai masker. Dan juga kalau tidak begitu penting atau masih bisa ditunda atau masih bisa dialihkan, perjumpaan-perjumpaan interaksi dengan orang lain di sekitar kita minimalkan. Karena kenapa? Bapak Ibu, karena kita sedang masa pandemi COVID-19. Sudah banyak saudara-saudara kita, tetangga kita mungkin yang sudah kita dengar mengalami kejadian tragis terkena COVID, bahkan ada yang sampai meninggal. Tidak juga luput para pendeta dan keluarga dalam lingkungan Sinode GKI kita. Ada beberapa rekan kita yang juga menjadi pendeta dan keluarganya, dan dia juga kena. Oleh karena itu, ini penyakit yang tidak pandang usia, tidak pandang status jabatan kerohaniannya, tidak pandang agamanya. Mari kita sadar untuk saling menjaga. Dan yang kedua, vaksinasi sedang digalakkan pemerintah. Tolong supaya kita bisa mengindahkan instruksi arahan pemerintah untuk mengikuti vaksin. Jangan takut, segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Kita vaksin, kita sehat dan menyelamatkan kehidupan dan orang lain di sekitar kita yang kita cintai. Percayalah, Tuhan memberkati. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan ada bagi kita selalu. Amin. Di sana pun tanganmu
di tempat tersembunyi.